Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan jelang Pilpres 2024. Rencana ini sebelumnya sudah riuh terdengar sejak Mahfud MD berbicara dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah. Lalu apa yang terjadi dan yang akan terjadi pasca Mahfud umumkan mundur dari kabinet? Kita bahas hal ini bersama dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Ciko Hakim. Bang Ciko, selamat sore. Selamat sore, Puspa. Dan juga bergabung bersama kami ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Mohon Bang maaf, Ray, saya belum dengar apa-apa. Bang Ray bisa Belum mendengar dengar. suara saya? Belum bisa mendengar, baik. Dengar Kita dia. baik. Saya ke Bang Ciko terlebih dahulu mungkin. Yes. Kita harus mengonfirmasi. Kita tahu sebelumnya Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyinggung nih para peserta kontestasi pemilu untuk mundur dari jabatannya. Lalu kemudian gimana pembicaraan TPN sejak muncul rencana Mahfud mundur sebagai Menko? Pertanyaan masyarakat kembali lagi, kenapa sih baru sekarang? Satu, better late than never, ya kan. Yang kedua, sebenarnya gini, Pak Mahfud tentunya ada hal-hal yang dia mesti selesaikan dulu di Kemenko Polhukam, di mana dia menjadi menteri koordinatornya. Ada beberapa hal-hal yang penting yang menurut dia harus dia selesaikan. Salah satunya juga adalah memastikan bahwa revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dijadikan sesuatu alat politik nanti ke depannya, apalagi menyikapi pemilu ini. Itu satu. Yang kedua terkait dengan BLBI, tapi itu adalah hal-hal detail yang kita tidak bisa bahas di sini. Yang ketiga tentunya seperti dikatakan oleh Pak Mahfud, sebenarnya kan di dalam Tabrak Prof maupun dalam press release sudah pernah disampaikan oleh Pak Mahfud. Sejak beliau meneguhkan di hati untuk maju sebagai calon wakil presiden, beliau sudah mengatakan bahwa beliau ingin memberikan contoh bagi para peserta pemilu, baik itu juga capres maupun cawapres, dan juga para pendukung capres maupun cawapres yang menjadi pejabat negara, bahwa untuk melakukan kampanye tidak menggunakan fasilitas negara atau menyelewengkan kekuasaannya demi mencari elektoral. Dan ini sudah dicontohkan sama Pak Mahfud berbulan-bulan, tetapi sepertinya memang contoh ini tidak cukup dan tidak diikuti oleh saudara-saudara kita pejabat-pejabat negara lainnya, baik itu capres, cawapres maupun mereka-mereka yang menjadi menteri di kabinet ini dan menjadi pendukung salah satu paslon. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat lagi adalah memang pada akhirnya ini tidak bisa terelakkan karena masa kampanye sudah tinggal sebentar lagi, dan Pak Mahfud seperti di awal punya komitmen untuk tidak menggunakan fasilitas negara, melakukan penyelewengan kekuasaannya sebagai seorang Menko, dan ini sangat mudah bisa dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja ketika beliau akan semakin intens berkampanye, dan akhirnya ini menjadi momentum yang tepat sekarang adalah untuk mengundurkan diri. Dan ya udah, nah ini kita lihat bagaimana ke depannya. Jadi pure etika bukan strategi elektoral, Bang Ciko? Pure etika bukan strategi elektoral, karena memang bahkan banyak pengamat mengatakan bahwa ini tidak berdampak elektoral sama sekali. Tapi kembali lagi di TPN Ganjar Mahfud, baik itu untuk Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, menang itu buat di pemilu ini sangat penting bagi kita. Tapi yang paling penting kita bukan takut kalah, tapi kita takut salah. Dalam artian kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana proses demokrasi yang sesungguhnya dan pemilu yang jujur dan adil bisa diterapkan dan bisa diwujudkan adalah hanya dengan menjunjung tinggi etika dan moral. Oke, baik. Saya ke Bang Ray, kalau sudah tersambung, Bang Ray bisa mendengar suara saya? Siap. Oke, Bang Ray, Siap. Anda sebelumnya berharap begitu ya kalau Mahfud jangan sampai mundur deh sebagai Menko. Tapi sinyal itu sekarang semakin kuat, sudah menyatakan diri bahwa akan mundur. Dampaknya atau untung ruginya dari mundurnya Mahfud MD ini seperti apa, Bang Ray? Saya kira ada dua ya. Jadi pertama tentu elektoral, dan yang kedua adalah politik ya. Yang elektoral itu artinya memberi kesempatan yang luas kepada Pak Mahfud sekarang untuk terlibat dalam kampanye. Beliau kan nggak lagi terkena hukum pejabat negara dalam pemilu kan. Jadi kapan waktu pun Pak Mahfud sekarang bisa untuk kampanye ya. Nah, yang kedua, dengan begitu beliau itu menjawab apa yang menjadi tantangan ya banyak pihak saat ini, yaitu Pak Mahfud bisa-bisanya berbeda pendapat dengan presiden tapi nggak mundur gitu ya. Nah, sekarang beliau
memberikan contoh, oke, kalau begitu yang harus dilakukan ya saya mundur gitu ya. Dengan cara begitu kesan positifnya tetap terjaga kepada beliau, dan dengan begitu sekarang perhatian orang bukan lagi kepada beliau sebagai pejabat negara, tetapi kepada menteri-menteri lain yang masih sekarang bercokol di dalam kabinet Jokowi tapi terlibat aktif di dalam pemenangan Pilpres gitu. Ini menurut saya yang elektoral ya. Nah pertanyaannya mungkin apakah dengan sikap begini elektoralnya akan tinggi? Saya nggak terlalu yakin sih menurut saya ya. Tapi setidaknya kalau ini bukan karena kepentingan elektoral, maka saya melihatnya ini untuk tujuan yang bersifat politik gitu. Apa yang bersifat politik itu? Yaitu adalah akumulasi dari berbagai kekecewaan ya banyak orang termasuk mungkin anggota kabinet yang merasa bahwa akhir-akhir ini Pak Jokowi tidak lagi dalam kondisi memimpin sebuah pemerintahan yang melayani rakyat gitu, tapi memimpin sebuah pemerintahan yang melayani kepentingan keluarganya gitu. Nah kalau ini misalnya salah satu alasannya, ini menurut saya lebih dari sekedar elektoral. Itu yang saya sebut tadi ini semacam sikap politik bahwa menteri-menteri ini khususnya dalam ini Pak Mahfud tidak dalam kondisi siap untuk bekerja sama dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi terlihat lebih cenderung ya mementingkan kepentingan keluarganya dibandingkan kepentingan melayani rakyat secara umum gitu. Dan langkah-langkah ini boleh jadi akan diikut sertakan ya atau disertai oleh langkah-langkah menteri non kementerian yang punya perasaan yang sama bahwa boleh jadi mereka merasa sedang tidak bekerja pada seorang presiden yang melayani rakyat, tapi sedang bekerja kepada seorang presiden yang melayani kepentingan keluarganya gitu. Dari konteks sikap politik, artinya ini tuh jadi puncak kekecewaan Mahfud terhadap pemerintahan Jokowi gitu Bang Rey? Iya. Jadi itu yang saya sebut tadi. Kalau kita melihat dalam analisis bukan lagi tapi gerakan politik, bukan gerakan elektoral gitu. Ini gerakan yang melampaui soal kalah menang di dalam pemilu. Ini gerakan yang melihat bahwa Pak Jokowi hari-hari ini sedang tidak melayani kepentingan rakyat, tapi melayani kepentingan keluarganya. Yang karena itu, hampir di semua sektor yang berhubungan dengan peningkatan kualitas demokrasi, kita mengalami pemerosotan gitu ya. Apakah itu kebebasan berpendapat, ya, apa itu pemilu yang fair gitu ya, dan sebagainya itu kita mengalami kemerosotannya termasuk di dalam konteks pemberantasan korupsi itu. Nah, menteri-menteri ini termasuk di dalamnya menurut saya Pak Mahfud lepas beliau dari seorang calon wakil presiden adalah menteri-menteri yang bekerja sama dengan Pak Jokowi itu karena kesadaran ingin melayani rakyat gitu loh. Bukan karena kesadaran ingin melayani kepentingan keluarga maupun kepentingan kelompok politik tertentu gitu. Nah kalau itu nggak ketemu, nggak ada titik temunya lagi ya memang jalan yang bisa dilakukan adalah mundur dan sekaligus ya semacam menyentil presiden lah. Kalau dengan mengatakan begini, kalau kita sudah tidak sejalan, tidak sama dengan presidennya atau pemimpinnya, ya kita harus mengambil jalan mundur gitu. Itulah yang mestinya juga dilakukan oleh presiden kalau dia tidak lagi menyatakan memberi dukungan kepada paslon yang didukung oleh partainya, tapi memilih calon tersendiri, baiknya beliau dengan lapang dada menyerahkan KTA-nya kepada partai yang bersangkutan gitu. Oke. Saya ke Bang Ciko sekarang. Bang Ciko, kan katanya Pak Mahfud besok mau sowan ke presiden langsung untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Tapi katakanlah paslon lain masih menjabat, masih punya kekuasaan sebagai menteri dan sebagainya. Justru sekarang Mahfud MD mau undur diri. Rugi dong. Yang bener aja, rugi dong. Jadi gitu, intinya apa yang dirugikan? Saya nggak melihat ada rugi-rugi, untung rugi di kepala Pak Mahfud. Itu tadi yang disampaikan oleh Bang Rey, ya, lebih ke soal hati, soal perasaan hati, ya kan, kondisi apa yang sedang berkecamuk dan apa yang dilihat sehari-hari ini di akhir-akhir masa kampanye ini. Nah ini semua kan menjadi akumulatif. Saya tidak membenarkan 100% apa yang disampaikan Bang Rey, tetapi tentunya apa yang dilakukan Pak Mahfud ini memberikan interpretasi yang berbeda-beda di masyarakat, tetapi saya rasa sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Bang Rey tadi. Dan untuk tahu lebih persisnya tentunya lebih pasti adalah kita bertanya kepada Pak Mahfud sendiri, karena dan mungkin Pak Ganjar dan mereka yang sering berdiskusi mengenai ini. Tapi kalau kita bicara rugi di mana sih sebenarnya? Karena Pak Mahfud ini kan menjadi Menko dan kita tahu Pak Mahfud ini diketahui dan diakui lawan maupun kawan sejak dulu itu adalah orang yang berintegritas,
orang yang bukan tipe orang mencari-cari jabatan. Dia juga tidak nemplak-nemplok ke partai-partai politik, dan dia adalah orang yang ingin berbakti pada bangsa dan negara. Dan ini saya yakin diakui, suka atau tidak suka, oleh semua pihak, walaupun pihak lawan politik atau lawan di kontestasi Pilpres ini. Dan ini yang memang ditunjukkan betul-betul oleh Pak Mahfud, tidak ada kerugian-kerugian itu. Bahkan kalau kita mau bilang keuntungannya buat kami, buat TPN maupun buat kampanye Ganjar Mahfud, tadi disampaikan oleh Bang Rey, soal elektoralnya adalah ini memberikan ruang begitu luas untuk Pak Mahfud bisa berkampanye seleluasa mungkin tanpa harus cuti, tanpa harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang memang menyita waktu dan sangat penting bagi dirinya. Jadi kalau dia tetap ada di situ, Pak Mahfud pastinya juga akan 100% memikirkan pekerjaan sebagai Menko Polhukam. Jadi bukan menyambi-nyambi atau nyambi-nyambi bagi-bagi bansos dan lain-lain. Dan ini sudah dicontohkan sama beliau. Masalah yang lain soal untung rugi, saya melihat justru lebih rugi orang mereka-mereka yang tidak mendeklar dirinya bahwa oke, saya akan berkampanye full untuk diri saya dan saya akan keluar dari kabinet karena memang saya tidak mau menggunakan fasilitas negara. Rugi apa ruginya dilihat oleh masyarakat bahwa mereka tetap berkampanye dan melakukan kampanye terselubung di dalam jam kerja, waktu kerja, menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Itu yang saya lihat. Oke, baik. Tapi sejujurnya tidak menutup kemungkinan mundurnya Mahfud ini mungkin akan men-trigger, akan memicu mundurnya para menteri lain, mungkin dari PDIP, dari koalisi begitu, untuk menunjukkan juga rasa kecewaannya. Saya nanti akan ke Bang Rey. Usai jeda Bang Rey, kita akan bahas mengenai ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kami akan kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita masih membahas mengenai mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Jokowi. Masih bergabung bersama saya ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Ciko Hakim, dan juga Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Saya tadi ke Bang Rey. Bang Rey, mengutip apa yang disampaikan Bang Ciko, nggak rugi tuh mundur dari kabinet karena jadi bisa leluasa untuk maju ke masyarakat, untuk lebih bisa kampanye dan sebagainya. Apakah kemungkinan ini bisa memicu menteri-menteri lain yang juga merupakan koalisi, yang juga quote-unquote memberikan dukungannya juga kepada Mahfud MD untuk mundur dari Kabinet Jokowi karena merasa kecewa juga? Oke, yang pertama apakah ada kerugian? Ya saya kira enggak, saya setuju kerugiannya enggak. Bahkan dengan begini Pak Mahfud mendapat dua keuntungan. Keuntungan pertama dari segi waktu, beliau lebih banyak dan leluasa untuk kampanye. Yang kedua, beliau lebih terbuka untuk katakanlah menyatakan beda pendapat dengan Pak Jokowi. Kan ketika debat ketiga atau debat keempat atau debat kedua cawapres itu, beliau kan sedikit banyak sudah mulai mengkritisi beberapa program Pak Jokowi yang dianggap tidak jalan gitu. Dan karena itulah kemudian beliau dikritik oleh khususnya 02 yang menganggap kok Pak Mahfud begitu masih di dalam kabinet tapi mengkritik kebijakan Pak Jokowi secara terbuka gitu. Okay. Nah, dengan beliau mundur sebagai menteri, beliau bisa lebih leluasa untuk menyatakan berbeda pendapat dengan Pak Jokowi dalam beberapa hal itu tadi gitu tanpa terbebani dengan kritik, loh kan Anda masih di dalam gitu kira-kira. Nah itu yang tapi apakah ini akan menimbulkan efek elektoral yang lebih positif? Nah saya juga nggak terlalu yakin. Jadi ini sebetulnya lebih banyak mengacu kepada aspek yang kedua yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Ini sudah menuju ke gerakan politik itu. Jadi bukan hanya gerakan elektoral, tapi gerakan politik. Apa gerakan politik itu? Yaitu menunjukkan dan untuk mengingatkan Presiden bahwa akhir-akhir ini Presiden dinilai lebih banyak sekarang bekerja demi kepentingan keluarganya daripada kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah kalau kita melihatnya dari aspek ini, tidak tertutup kemungkinan menteri-menteri yang lain juga akan melakukannya. Okay. Karena dua alasan Alasan pertama mungkin politik dalam pengertian mau oposisi, ini mungkin diambil oleh PDI Perjuangan yang mungkin akan menarik atau tidak yang dengan sendirinya anggota kabinet mereka yang ada di dalam kabinet sekarang ini mundur gitu dan diambil juga oleh menteri-menteri non partai politik. Nah, menteri-menteri non partai politik ini mengambil jalan itu mungkin seperti mengambil jalan yang dilakukan oleh Pak Mahfud, yaitu merasa sudah tidak nyaman. Nah, untuk bergabung dengan Pak Jokowi, apa makna nyaman di sini? Makna nyaman di sini ada dua, makna nyaman dalam pengertian politik, makna nyaman dalam pengertian kerja.
makna nyaman dalam pengertian politik itu artinya karena memang menteri-menteri ini merasa lagi-lagi tidak lagi sedang bekerja membantu presiden untuk mengelola republik, tetapi kesannya membantu presiden mengelola kepentingan keluarganya gitu. Nah, yang lebih teknis dari itu adalah karena tidak nyaman secara teknis. Teknis itu apa ya? Mungkin sudah sulit berkomunikasi dengan presiden. Presiden sudah lebih banyak waktunya di daerah-daerah membagi bansos ya. Dan mungkin juga aura di dalam institusi kabinet ini juga udah beda. Karena kalau presidennya makin terbuka mendukung paslon tertentu, ya tentu saja menteri-menteri yang berasal dari paslon yang partai politik yang bukan pendukung paslon itu kan merasa ini gimana ini gitu ya. Jadi ada suasana yang itu tidak nyaman itu tadi karena dirasa presidennya lebih condong kepada tertentu, sementara kabinet ini berasal dari partai-partai yang berbeda dengan kecenderungan presiden itu gitu. Jadi complicated lah menurut saya. Oleh karena itu boleh jadi langkah ini merupakan langkah politik yang kelak nanti akan disambut oleh gerakan politik dari mahasiswa, gerakan politik dari rakyat. Jadi akan ada 3 kekuatan. Gerakan politik mahasiswa yang sekarang kita lihat membesar melalui gerakan anti dinasti, gerakan rakyat kita lihat dari masyarakat makin banyak berjejar di pinggir jalan, bukan lagi menyambut Pak Jokowi dengan hore, tapi menyambut Pak Jokowi dengan sikap politik, dinyatakan sikap politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Baik. Bang Ciko, kami ingin tahu apa komentar dari Ketum PDI Perjuangan sebagai pengusung, karena kita tahu selama ini kompetensi dari Mahfud MD dalam eksekutif cukup vokal, cukup aktif, terlebih terakhir mengenai apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Apakah ada kekhawatiran dari Bu Mega? Boleh diulang sedikit nggak? Tadi saya ada miss ini. Oke. Kami ingin tahu apa komentar dari Ketum PDI Perjuangan mengenai hal ini dari Bu Mega, karena kita tahu selama ini Mahfud MD cukup kompeten di eksekutif, kemudian cukup vokal, cukup aktif, termasuk dengan kasus atau isu terakhir di Mahkamah Konstitusi begitu. Apa mungkin ada yang dikhawatirkan oleh Bu Mega? Saya sendiri belum berbicara dengan Ibu Mega, tapi saya mengutip apa yang dikatakan Mas Hasto beberapa jam yang lalu hari ini, kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwa Bu Mega sudah mengetahui apa yang akan dilakukan Pak Mahfud ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud mendiskusikan ini, sudah juga diketahui oleh Bu Mega, dan Bu Mega menghargai hak politiknya Pak Mahfud. Karena memang kita sudah sepakat sejak awal Pak Ganjar dan Pak Mahfud mempunyai hak-hak prerogatif dalam menentukan berbagai sikap, walaupun tentunya harus dibicarakan dengan PPN maupun partai-partai pendukung. Tetapi pada ujungnya tetap keputusan Pak Ganjar maupun Pak Mahfud terkait dengan diri mereka sebagai capres-cawapres, itulah yang paling penting dan yang utama akan dipertimbangkan. Tapi intinya Bu Mega memberikan semacam dukungan moral terhadap apa yang dilakukan. Karena ini juga bagian dari menunjukkan integritas seorang Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud itu ada di dalam maupun ada di luar, dan ini diakui oleh semua orang, saya yakin. 90% lebih rakyat Indonesia mengakui, dari paslon pendukung manapun juga mengakui, saya yakin Bapak Mahfud ini berada di dalam ataupun berada di luar, sosoknya tidak bisa diragukan integritasnya, dan ini dia juga salah satu dari sikap inilah juga yang menunjukkan dia memiliki integritas. Oke, baik. Bang Rey, terkait dengan hubungan Mahfud MD dengan Presiden Jokowi, walaupun sebenarnya kita tahu juga semua menghormati keputusan dari Mahfud MD termasuk Presiden Jokowi. Tapi kira-kira apa yang akan terjadi di pemerintahan? Dinamikanya seperti apa? Dan pertanyaan paling besar, PLT atau penggantinya kira-kira siapa sih? Ya kalau PLT aja kita nggak tahu. Tetapi kalau politik secara menyeluruh, saya kira ini akan makin terjal bagi Presiden ya untuk mengelola pemerintahan ini sampai masa baktinya berakhir, yaitu Oktober 2024. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, kelihatan sekarang gerakan politiknya udah mengkristal kepada 3 kelompok ya, gerakan elit dan partai politik di satu segi, gerakan mahasiswa di segi yang lain, dan gerakan rakyat di segi yang lain. Kalau 3-tiganya menemukan momentumnya untuk menyatu, ya itu kan menjadi jalan terjal kepada Pak Jokowi. Saya pikir tidak perlu menunggu terlalu lama soal jalan terjal itu. Hari ini misalnya ya kita melihat kawan-kawan dari ADEKSI ya, Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia, yang demonstrasi di DPR, yang menyatakan dan meminta supaya DPR segera membahas revisi undang-undang desa gitu. Dan situasi ini ya tentu menggambarkan kepada kita ada 2 hal. Pertama adalah
mengingatkan kepala-kepala desa ini kalau mereka punya kecenderungan untuk mendukung paslon tertentu, ya mereka juga akan kesulitan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain dalam konteks revisi undang-undang desa gitu. Tapi saat yang bersamaan itu bersinyal kepada Pak Jokowi, kelak setelah Pilpres ini kira-kira desain oposisinya akan begini, di mana oposisinya ya kursinya dikuasai oleh oposisi 314 kursi dan kursi pemerintah cuman selebihnya gitu. Nah artinya Pak Jokowi mungkin akan kesulitan untuk meneletarkan, menggolkan ya cita-citanya, keinginannya dalam hal pembuatan kebijakan ataupun program gitu, sebagaimana ia telah nikmati sebelum-sebelumnya ketika beliau minta undang-undang Omnibus Law lewat gitu ya, undang-undang menyerba lewat gitu. Sekarang tidak akan semudah itu dihadapi oleh Pak Jokowi pasca Pilpres ini, bahkan lebih terjal. Dan oleh karena itulah saya mengatakan tadi ini sudah bukan lagi gerakan elektoral, tapi sudah menuju kepada gerakan politik. Baik, baik. Bang Ciko, terakhir berkaca dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rey, mungkin akan terjal ke depannya. Bagaimana TPN melihat potensi ketegangan atau perubahan antara koalisi dan pemerintah saat ini? Saya tidak melihat itu terlalu jauh dan itu tidak menjadi fokus pemikiran kami di TPN. Fokus kami adalah menguatkan simpul-simpul masa kami di bawah, terus canvassing door to door, menggiatkan kampanye-kampanye akbar ini agar dihadiri masa-masa yang loyalis yang luar biasa, menghadirkan juga hiburan buat masyarakat, juga visi misi dan gagasan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Intinya apa yang dilihat oleh Bang Rey tentunya juga menjadi itu yang lebih penting, bukan menjadi pandangan kami tapi pandangan masyarakat dan pandangan para pengamat, baik itu politik, hukum dan pengamat sosial lainnya. Dan intinya inilah yang Pak Jokowi memang sedang hadapi, dan ini kita akui bahwa yang tadi disampaikan Bang Rey itu menarik, bahwa Pak Jokowi sepertinya lebih memikirkan keluarganya daripada pemerintahan ini, dan ini terbukti di salah satu media yang mengupas soal pembagian bansos, dan kita juga baru tahu baru-baru ini bahwa pembagian bansos hari-hari ini di dalam musim kampanye ini ternyata nilainya jauh lebih tinggi daripada pembagian bansos di waktu yang benar-benar kita sedang mengalami kesulitan, yaitu waktu COVID kemarin. Jadi hal-hal seperti ini tidak harus dikatakan bahwa oleh kita, tetapi akan terlihat sendiri oleh masyarakat mana yang lebih penting hari-hari ini untuk presiden dan pejabat-pejabat negara lainnya, sebagian dari apakah masyarakat atau pemilu ini. Baiklah. Bapak-bapak, terima kasih sudah berbagi point of view-nya, sudah berbagi perspektifnya bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, ada Ray Rangkuti. Terima kasih, salam sehat, selamat sore. Sore. Bang Rey.